Baik, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan protista mirip tumbuhan atau kelompok alga. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kelompok Chlorophyta atau kelompok alga hijau. Jadi kelompok alga hijau dia ada memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama, dia memiliki pigmen klorofil A dan B dan karoten. Oke, di mana pigmen ini juga yang dimiliki oleh si tumbuhan. Oke, kemudian ada juga pigmen xanthophyll dan juga karena dia memiliki klorofil A dan B serta karoten, dia mampu untuk melakukan dan juga xanthophyll dia mampu untuk melakukan fotosintesis. Jadi dia bersifat autotrof atau autotrof. Oke, uh, selain itu, klorofita juga mirip tumbuhan dalam hal penyusun dinding selnya. Jadi dinding sel klorofita ini dia mengandung selulosa. Hal ini juga sama pada tumbuhan. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Kemudian klorofita ini dia merupakan alga uniseluler, baik uniseluler yang soliter, artinya dia hidup sendiri, ataupun uniseluler yang berkoloni, yang berkelompok gitu, ataupun ditemukan juga klorofita yang sebenarnya adalah multiseluler. Nah, klorofita itu sendiri dia ada yang bersifat aseksual, dia reproduksi, ada yang bersifat aseksual atau dapat bersifat seksual. Nah, kalau yang bersifat aseksual itu dia mampu untuk membelah diri, dia mampu membentuk oospora, dia mampu juga untuk melakukan fragmentasi. Sedangkan kalau reproduksi seksual itu dia mampu untuk melakukan konjugasi dengan membentuk jembatan konjugasi. Nah, si klorofita ini juga secara hidup dia dapat habitat, dia berhabitat, dia mampu hidup di perairan air tawar hingga perairan air laut ya, air asin di laut. Sebaliknya juga dan juga klorofita ini dia dapat bersimbiosis dengan jamur. Nah, simbiosis antara klorofita dengan jamur uniseluler ini dia membentuk lichen atau lumut kerak yang dimana dalam ekosistem berfungsi sebagai organisme perintis gitu ya. Nah, kemudian klorofita ini juga dia dapat juga melakukan metagenesis. Nah, ini adalah beberapa contoh klorofita yang terdapat pada di alam. Itu yang pertama adalah Cycnema. Jadi Cycnema ini merupakan alga berfilamen. Kemudian ada ulva dan juga Caulerpa yang merupakan alga multiseluler, di mana ulva ini sering digunakan sebagai makanan ataupun sayuran gitu. Jadi dapat dimakan gitu ya. Dia memiliki juga holdfast dan juga dia memiliki blade. Oke. Okay? Nah, Holdfast yang membantu dia untuk ada tetap di pasir ataupun di tanah medium tempat dia tumbuh gitu ya. Kemudian Caulerpa ini dia juga dia alga berfilamen yang dimana dia sudah juga tergolong sebagai alga multiseluler. Kemudian di sini ada Chlamydomonas yang juga merupakan alga uniseluler. Oke, nah kita akan lihat bagaimana reproduksi atau siklus hidup dari si Chlamydomonas. Baik, ini adalah siklus hidup dari si Chlamydomonas. Jadi Chlamydomonas itu dia memiliki dua siklus hidup, dua jalur reproduksi, ada reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual. Oke, jadi ada reproduksi secara seksual maupun reproduksi secara seksual. Nah, kalau reproduksi yang secara aseksual itu sel yang dewasa ini yang bersifat haploid, dia akan melakukan mitosis gitu. Jadi dia akan melakukan mitosis dari satu sel ini dia akan membelah diri sebanyak 2 kali untuk menghasilkan 4 sel zoospora. Kemudian zoospora yang ada dia akan berkembang untuk menjadi sel yang dewasa. Namun ingat bahwa sel yang dewasa ini dia dalam set kromosom yang haploid. Nah, itu adalah reproduksi secara aseksual.